Halo geng, kembali lagi bertemu dengan saya Mr. Yan Boltok. Nah, seperti janji saya di video yang sebelumnya ya, di video kali ini saya akan membuat tahap pencatatan, yaitu jurnal umum dari perusahaan dagang ya. Nanti saya akan buat sampai kepada jurnal pembalik untuk perusahaan dagang, dari jurnal umum sampai jurnal pembalik dengan studi kasus yang sama ya, artinya dengan soal yang sama. Ya, semoga saya nggak capek ya, mungkin nggak capek sih, nggak bosan ngebuatnya, karena membuatnya nggak susah, sebenarnya nggak susah ngebuatnya, cuman satu video itu memakan waktu yang cukup lama untuk mengerjakannya, geng. Oke, terima kasih kalian sudah support terus channel ini dan dukung terus channel ini. Terima kasih banyak ya gengnya, sudah 7.600 subscriber. Saya juga nggak nyangka. Terima kasih atas support dan masukan dari teman-teman sekalian ya. Buat teman-teman yang baru nonton ya, dibantu di subscribe juga, geng. Terima kasih banyak sekali. Oke, semoga saya tetap semangat untuk mengerjakannya. Dan kemudian, geng, mohon dibantu juga di subscribe ya, geng ya, channel YouTube anak saya Radot Boltok ya, di bawah ini Radot Boltok ya, mohon dibantu subscribe. Oke, geng, terima kasih semuanya. Saya sangat berterima kasih sekali, nggak tahu mau mengucapkannya berapa kali terima kasihnya. Ya, tetap sehat, tetap semangat kita semua, dan tetaplah berkreativitas. Oke, geng. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, halo gengs. Nah, ini masih lanjutan video yang sebelumnya mengenai karakteristik perusahaan dagang. Jadi setelah kalian mengenal karakteristik perusahaan dagang, sekarang kita akan masuk kepada sistem pencatatan atau jurnal umum dari perusahaan dagang tersebut ya. Tetapi di sini kita pakai yang menggunakan metode periodik, ya kan? Nah, kita menggunakan metode periodik. Nah, di sini ada kamu lihat ya beberapa transaksi dalam perusahaan dagang. Ini saya buat sendiri. Ya, PT Rian Boltok adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang. Entah apa letio usaha dagangnya, penting dagang lah ya. Oke, selama bulan Desember 2020 perusahaan melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, ini ada kamu lihat kan? Nah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember. Oke, kemudian di sini tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 23 Desember. Ya kan? Nah, kemudian di sini tanggal 24 Desember sampai tanggal 31 Desember. Nah, kalian nggak usah khawatir, nanti transaksi ini akan saya munculkan lagi di slide selanjutnya dan saya akan buat di deskripsinya, oke? Nah, kita akan mulai satu persatu. Saya akan ajari kalian bagaimana cara membuat jurnal umum perusahaan dagang secara perlahan dalam tempo yang andante ya. Entah apa sih itu andante, nggak tahu ngerti. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Kita akan mulai pelan-pelan ya. Siapkan pikiran kalian, konsentrasi sambil minum air putih dulu ya biar ada tenaga. Nah, kalau mau membuat jurnal umum secara otomatis kita harus buat dulu tabelnya ya kan. Ini tabel jurnal umum, harus ada judulnya cuy, nama perusahaan, jurnal umum, periodenya ya kan, tanggal keterangan, ref, kode akun, debit kredit. Nah, untuk perusahaan dagang boleh kamu buat variasinya, boleh kamu tambah lagi setelah tanggal mungkin kolom syarat atau kolom faktur. It's okay, nggak masalah. Ya, tapi begini saja juga boleh. Ya kan? Yang penting ada tanggal keterangan ref debit kredit itu sudah 96% udah oke. Nah, biar lebih lengkapnya tambahkan kolom syarat atau kolom faktur juga boleh. Nggak masalah. Nah, kita akan mulai dengan transaksi tanggal 1. Nah, ini dia. Ini soal yang tadi. 1 Desember dibayar sewa ruko untuk setahun sebesar 72 juta. Nah, jadi begini geng, kalau kita bayar sesuatu, baik itu sewa ruko atau iklan atau asuransi, kalau kita bayar untuk pemakaian lebih dari periode yang sedang berjalan, maka akan jatuhnya menjadi akun dibayar di muka cuy. Ya. Tapi kalau kita bayar hanya untuk periode berjalan pada saat itu, jatuhnya jadi beban, akun beban. Nah, misalkan saya bayar sewa ruko hanya untuk bulan Desember, maka di sini jatuhnya jadi beban sewa kas. Nah, beban sewa di debit, kas di kredit. Akan tetapi, apabila kita melakukan pembayaran untuk sesuatu hal, itu melebihi periode yang sedang berjalan, pada saat itu, maka jatuhnya akunnya menjadi dibayar di muka. Berarti, karena ini sewa, maka jurnalnya adalah sewa dibayar di muka di debit 72 juta, kasnya di kredit 72 juta. Nah, kode akun kan kamu udah pelajarin ini ya, gampang sekali kalau kode akun. Ya, nah itu dia, gampang kan? Nah, kita lanjutkan untuk transaksi tanggal 1 lagi ya, tanggal 1.
Loh, kok ada dua? Iya, nggak masalah. Dalam sebuah transaksi, satu hari itu boleh 10 transaksi, boleh 20, boleh, terserah. Semakin banyak transaksi yang terjadi pada saat hari itu menandakan perusahaan tersebut kegiatan operasionalnya bagus, cuy. Ya kan? Nah, tapi kan nggak mungkin saya buat sampai 20 transaksi satu hari, capek cuy ngerjakannya. Bukan karena nggak bisa, capek. Ya kan? Makanya kita buat seimpelnya saja. Oke? 1 Desember dibeli perlengkapan kantor. Nah, transaksi untuk ini pun, ini kan sudah terjadi juga di perusahaan jasa. Tapi kok muncul di perusahaan dagang? Ya iya dong. Yang namanya perusahaan dagang kan punya kantor, ada kantornya. Perusahaan dagang juga memerlukan namanya perlengkapan, cuy. Ya kan? Nah, berarti perlengkapan kantor dari UD Mandiri 4 juta dengan syarat EOM. Ada kata-kata syarat. Kalau ada kata-kata syarat, itu menyatakan transaksi tersebut bersifat kredit. Nah, kalau ada transaksi syarat itu menyatakan transaksi tersebut bersifat kredit. Oke? Berarti ada syarat EOM. Berarti perlengkapan kantor kita bertambah di debit, ya kan? Kas. Nah, ini salah nih cuy, harus diganti nih. Aduh, ini salah ini, bukan kas ini utang ini. Gimana sih misterian ini? Ini Nah, ini dia baru benar. Ini utang dagang karena transaksinya bersifat kredit, bukan kas, cuy. Ya kan? Oke, kita lanjutkan, ya kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, tanggal 2 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Juan 5 juta, faktur nomor 888, syaratnya 2/10 dan 30. Berarti ini penjualan yang bersifat kredit. Kalau kita jual barang kredit, berarti kita belum terima duitnya. Berarti yang muncul adalah piutang. Piutang itu harta, bertambahnya di debit, cuy, 5 juta. Penjualannya bertambah di kredit 5 juta. Nah, ini salah kode akunnya. Salah terus ini. Mananya ini? Ini salah kode akunnya. Harusnya 411, cuy. Nah, ini baru benar 411 penjualan. Nah, kenapa 4? Karena pendapatan dalam perusahaan dagang diperoleh dari penjualan, cuy. Jadi di perusahaan dagang angka 4 itu dimulai untuk penjualan, angka 5 pembelian, angka 6 baru beban. Nah, gitu dia. Terus loh, dalam jurnal umum emang tabelnya dipisah-pisah ya? Tidak. Dalam jurnal umum tabelnya satu tabel semua, cuy. Nah, tapi kan ini kan proses pembelajaran, makanya saya pisah-pisah. Harusnya transaksi yang tanggal 1 sampai nanti tanggal 31 itu berada dalam satu tabel semuanya, cuy ya. Dalam satu tabel semuanya. Tapi karena ini proses pembelajaran, makanya saya pisah-pisah. Oke? Supaya paham dulu, geng. Baru kita satukan semua. Ini kan yang penting kamu paham dulu konsepnya. Kita lanjut tanggal 3 Desember dibeli barang dagangan dari toko depan ya, toko depan belakang 5 juta. Beli 5 juta baru dibayar 3 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Ya sudah, berarti tanggal 3 Desember pembeliannya di debit 5 juta, kasnya berkurang di kredit 2 juta, sisanya utang dagang 2 juta di kredit bertambah. Nah, toko depan belakang ini kita kasih tanda di sini dari mana kita beli dan kita jual. Nah, itu dia. Nah, lihat nih, pembelian 5 dimulai dari angka 5. Jadi kalau beban nanti mulainya dari angka 6. Itu dia kayak kalau perusahaan dagang, ya kan? Gampang, jadi nggak usah sulit memikirkan yang namanya kode akun. Oke, kita lanjut. Tanggal 4 Desember diterima kembali barang dagang dari Tuan Juan senilai 500.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Ya kan? Nah, ini saya tampilkan lagi transaksinya Tuan Juan. Nah, tanggal 2 Desember sudah terjadi transaksi penjualan barang dagang kepada Tuan Juan 5 juta secara kredit. Ya kan? Tanggal 4 Desember kita menerima dari Tuan Juan di retur dia karena tidak sesuai dengan pesanan katanya. Nah, berarti kan piutang kita berkurang sebanyak 500.000. Piutang berkurang di mana? Di kredit. Karena piutang harta. Berarti apa yang di debit? Retur penjualan di debit. Nah, 500.000 utang dagangnya di kredit 500.000 dari toko Tuan Juan. Nah, gitu dia. Ini saya tampilkan lagi kan transaksi sebelumnya. Kita lanjut. Nah, tanggal 5 Desember dibeli barang dari toko Sanjaya, barang dagang ya, dibeli barang dagang dari toko Sanjaya. Ya. Dibeli barang dari toko Sanjaya dagangan, salah ya, harusnya dibeli barang dagang. Maksudnya dibeli barang dagang dari toko Sanjaya sebanyak 3.500.000. Ada pembelian, ada
syarat dan faktur. Berarti ini pembelian kredit. Kalau kita beli kredit berarti kita belum bayar. Berarti pembelian kita bertambah di debit, utang kita bertambah di kredit. Nah, masing-masing 3.500.000. Udah selesai. Nah, kita lanjut lagi. Oke, tanggal 6 Desember dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari toko Sanjaya. Nah, kita lampirkan lagi tadi di toko Sanjaya. Nah, ini tanggal 5 Desember dibeli barang dagangan ya dari toko Sanjaya 3.500.000 secara kredit. Kemudian di sini tanggal 6 Desember kita kirim kembali, kita retur maksudnya, kita retur kepada toko Sanjayanya. Ya, kita kembalikan barangnya tapi senilai 250.000. Berarti kan utang kita kan sudah berkurang sebanyak 250.000. Makanya utang berkurang di debit atas retur pembelian di kredit masing-masing 250.000 rupiah. Udah gampang. Nah, kemudian tanggal 7 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Oh, ini gampang, ini prive ya kan, tanggal 7 berarti prive-nya di debit, kas-nya di kredit. Nah, masing-masing 2 juta. Nah, ya kan? Nggak ada UD Mandiri di sini. Aduh, kayak mana ini dapat UD Mandiri di sini? Aduh. Nah, ini yang bener. Udah. Ini saja tanggal 7 prive, kas. Ya kan? Kita lanjut cuy. Ya. Lanjut. Tanggal 10 Desember dibeli barang dagang dari toko Maju. Kita beli kredit sama saja. Berarti pembeliannya di debit 5 juta, utang dagang kredit 5 juta. Toko Maju, ya kan? Lalu tanggal 12 diterima perkas dari toko Juan atas penjualan tanggal 2 Desember. Mari kita lihat. Nah, toko Juan tanggal 2 Desember kita beli 5 juta secara kita jual secara kredit, ya kan? Kepada toko Juan sebesar 5 juta. Kemudian ada di retur sebesar 500.000 tanggal 4. Tanggal 2 kita jual, tanggal 4 di retur 500.000, tanggal 12 Desember tuan Juannya melunasi kepada kita. Berarti piutang kita tinggal 4.500.000, ya kan? Sekarang dapat potongan nggak dia? 2/10 dari hari transaksinya. Berarti 2 Desember nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dapat coy. Pas 10 hari. Ya, setelah hari transaksi ngitungnya ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dapat potongan 2%. 2% dari 4.500.000 cuy, yaitu 90.000 potongannya, ya kan, 90.000. Berarti kas yang kita terima adalah 4.500.000 dikurang 90.000. Maka kas kita di debit 4.410.000, potongan penjualannya di debit 90.000, kemudian piutang dagangnya berkurang di kredit 4.500.000. Nah, ini dia. Mudah, selesai. Ya. Nah, kita lanjut transaksi yang selanjutnya. Oke. Untuk tanggal 13 Desember dibayar perkas atas transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember kita beli barang dagang dari toko depan belakang 5 juta, baru dibayar tunai 3 juta. Berarti sisanya adalah 2 juta lagi utang kita. Berarti kita bayar utang 2 juta. Berarti utang kita sudah berkurang. Utang berkurang di mana? Di debit. Berarti tanggal 13 utang berkurang di debit 2 juta, kasnya berkurang, kredit 2 juta. Toko depan belakang. Udah selesai. Tanggal 15 Desember dijual barang dagang kepada toko Harum Sari 6.800.000 secara tunai cuy. Dan dapat potongan 2%. Ya sudah, berarti potongannya 2%. 2% dari 6.800.000 itu 6.664.000. Ya kan? Potongan penjualannya 136.000. Ya kan? Nah, ganti. Nah, penjualannya 6.800.000. Ya, tahu kan dari mana ini kan? 136.000 adalah 2% dari 6.800.000. Berarti kas yang kita terima, kas bertambah di debit 6.664.000. Potongan penjualannya bertambah di debit 136.000. Kemudian penjualan kita bertambah di kredit 6.800.000. Ya, dia beli tunai langsung dapat potongan. Itu dia, geng. Oke. Nah, kita lanjut. Tanggal 17 Desember dibeli barang dagang dari PT Radot secara tunai dengan potongan 2% dari harga pembelian. Berarti sama aja kita beli, berarti pembelian kita bertambah di debit 5.500.000, kas kita berkurang cuy karena kita beli tunai. Berarti kas kita berkurang 2% dari 5.500.000, yaitu 110.000. Berarti pembelian kita bertambah di debit 5.500.000, kas kita berkurang 5.390.000. Kenapa?
Karena ada potongan pembelian 2% dari 5.500.000 itu 110.000 di kredit. Nah, ini dia jurnalnya. Selesai. Lanjut. 18 Desember dibeli barang dagang dari PT Ramos 7.500.000 kredit. Sudah, berarti pembelian di debit bertambah 7,5 juta, utang dagang di kredit bertambah 7.500.000 rupiah. Nah, ini kan? Ini gampang ya, gampang sekali. Kita lanjut. Ya, jadi ini satu tabel ya harusnya ya. Tabel jurnal umum itu semua dalam satu kesatuan tabel ya, bukan bisa-bisa seperti ini. Ini karena proses pembelajaran. Oke. 19 Desember dijual, oke, berarti dijual tunai, berarti kasnya di debit, penjualannya di kredit, kan? Karena kita jual tunai, berarti kas yang kita terima. Gampang ya, gampang tanggal 19. Tanggal 20 dijual kredit, gampang, berarti piutang yang di debit. Tanggal 20 berarti piutang di debit, penjualannya di kredit 10.550.000. Gampang ya, tanggal 19 jual kredit, tanggal 19 jual tunai, tanggal 20 jual kredit. Nah, ini dia. Nah, bisa dibedakan ya. Kalau tunai kas, kalau kredit piutang. Nah, oke, gampang. Kita lanjut ya, ya. Tanggal 21. Nah, bayar beban sama aja. Tanggal 21 berarti beban air dan listrik di debit, kasnya di kredit 10 juta. Ya kan? Tanggal 22 diterima berkas dari Tuan Makmur atas penjualan tanggal 20, kita lihat. Nah, tanggal 20 dijual barang dagang kepada Tuan Makmur 10.550.000 dan tidak ada direktur ya. Berarti tanggal 22 ke tanggal 20 ke tanggal 22 ya. Tanggal 22 kan diterima nih atas penjualan tanggal 20. Tanggal 20 kita jualnya 10.550.000. Nah, tanggal 20 dia syaratnya 3/5 N/25, dapat potongan 3% apabila dilunasi dalam jangka waktu 5 hari. 20, 21, 22 masih dapat potongannya, masih 2 hari ya, masih 2 hari. Ini 5 hari, potongannya 3%, ini masih 2 hari, berarti dapat potongan 3%. 3 dikali 10.550.000 yaitu 316.500. Ini potongannya. Berarti kas yang kita bayarkan yaitu di debit sebesar 10.233.500.000 rupiah, ya kan? Karena potongan penjualannya yaitu sebesar 316.500 di debit, maka piutang dagang kita itu sudah habis ya, atau berkurang di kredit sebesar 10.550.000 rupiah ya, karena tidak ada transaksi retur sebelumnya, karena tanggal 20 dibeli, tanggal 22 langsung dilunasi. Tanggal 20 dijual, tanggal 22 langsung kita terima pelunasannya. Itu dia. Oke, mari kita lanjut, ya kan? Oke, kita lanjutkan, ya kan? Nah, yang selanjutnya untuk transaksi tanggal 23 Desember dibayar per kas atas pembelian barang dagang tanggal 18 Desember 2020. Nah, kita akan lihat dulu bagaimana transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Desember. Nah, ini dia, tanggal 18 Desember kita membeli barang dagang dari PT Ramos seharga 7,5 juta secara kredit. Syaratnya 3/5, 2/10, 1/30. Ya, artinya akan dapat potongan sebesar 3% apabila kita melunasinya 5 hari setelah hari transaksi. Kemudian 2% apabila 10 hari setelah hari transaksi. Dan N/30 paling lama pelunasan 30 hari. Lewat 10 hari tidak ada potongan N ya. Nah, berarti kita hitung. Berarti kita mulai dari tanggal 19 hitungnya. 19, 20, 21, 22, 23 masih 5 hari. Berarti kalau 5 hari dapat potongannya 3%. Berarti 3% dari 7.500.000 yaitu sebesar 225.000 rupiah. Nah, maka kas yang kita bayarkan itu adalah, ya kan, kita membayar kas kan, berarti kas kita berkurang di kredit. Berarti 7.500.000 dikurang dengan 225.000 rupiah. Nah, berarti kita akan catat terlebih dahulu yang di debit. Karena kita di sini membayar utang, berarti utang kita berkurang di debit sebesar 7,5 juta, kas kita berkurang di kredit sebesar 7.275.000 rupiah, kemudian potongan pembeliannya bertambah di kredit sebesar 225.000 rupiah. Udah selesai, ya kan? Gampang. Kita lanjut. Tanggal 24 Desember bayar gaji, gampang geng, ya kan? Kalau bayar gaji berarti beban gaji kas, nggak ada yang lain. Nah, udah selesai. Ya, kita lanjut.
Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal 26 dijual barang dagang kepada Tuan Juan 5 juta faktur. Kalau kita menjual barang terus ada faktur, berarti itu penjualan secara kredit. Berarti masih piutang, ya kan? Berarti piutang bertambah di debit 5 juta, penjualan bertambah di kredit 5 juta. Ya kan? Gampang, masih gampang nih. Nah, ini dijual barang dagang kepada toko rasa sayang, diterima cek. Nah, cek itu menyatakan transaksi itu bersifat tunai. Berarti di sini kita menjual barang secara tunai kepada toko rasa sayang. Berarti yang kita terima adalah kas. Maka tanggal 28 Desember kasnya bertambah di debit 4,5 juta, penjualannya bertambah di kredit 4,5 juta. Selesai. Ya kan? Gampang. Kita lanjut. Oke, selanjutnya untuk tanggal 29 Desember dijual barang dagang kepada Tuan Makmur secara tunai yaitu Rp2.450.000. Gampang. Kalau kita jual tunai berarti yang kita terima kas, cuy, ya kan? Berarti kas kita di debit. Nah, penjualan kita di kredit. Gampang kan? Oke, lanjut, geng. Nah, tanggal 30 Desember dibayar berkas kepada UD Mandiri atas transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2020. Sekarang kita lihat dulu 1 Desember 2020-nya. Nah, ini saya lampirkan lagi. Oh, ternyata 1 Desember 2020 kita beli perlengkapan kantor dari UD Mandiri 4 juta dengan syarat EOM. Oke, karena syaratnya EOM berarti di akhir bulan kita harus lunasin, cuy. End of month. Tanggal 1 Desember kita beli, maka di akhir bulan kita harus lunasin. Berarti kita bayar utang tanggal 30. Bayar utang berarti utang berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Ya kan? Gampang. Nah, ini dia. Oke, yang terakhir, geng. Yang terakhir tanggal 31 Desember dibayarkan uang lembur untuk 5 orang karyawan, masing-masing 1 juta. Berarti 5 orang 5 juta, ya kan? 1 juta dikali 5 juta. Nah, di sini dia uang lembur. Berarti kita buat keterangannya, jurnalnya adalah beban uang lembur, ya, geng. Kita harus bedakan dengan beban gaji. Ya, karena ini lembur. Kita harus bedakan lembur dan gaji. Kalau gaji itu sudah bulanan, kalau lembur kadang-kadang tidak, ya kan? Berarti beban uang lemburnya di debit 5 juta, kasnya kredit 5 juta. Udah selesai, geng. Nah, ya. Oke, nah, jadi harusnya seluruh transaksi tadi itu berada pada satu tabel jurnal umum, ya, geng, ya. Tapi karena ini proses pembelajaran bagaimana cara memahami untuk membuat jurnal dalam perusahaan dagang, ya, khususnya untuk transaksi perusahaan dagang, makanya saya pisah-pisah, geng. Oke, nah udah selesai, geng. Oke, terima kasih semuanya. Saya harapkan kalian benar-benar paham. Kalau nggak paham, tonton lagi. Nggak paham, tonton lagi. Nggak paham, tonton lagi, baru subscribe. Oke, geng. Terima kasih semuanya. Dukung terus channel ini, ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dan salam sehat. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.